Oke, hai Smart Footer, ketemu lagi dengan saya Novi Maria Ulfah, anggota KPU Kota Semarang dalam rubrik Lumpia, Lapak Diskusi Pemilu dan juga Pemilihan. Episode kali ini masih rangkaian partai politik peserta pemilu 2019 yang ada di Kota Semarang. Ini kita tanpa terasa sudah di nomor urut partai politik peserta pemilu 2019 di nomor urut 12, yaitu Partai Amanat Nasional atau biasa disingkat dengan PAN. Sudah hadir di tengah-tengah kita dua narasumber, dua bintang tamu yang sangat luar biasa sekali dari pimpinan PAN di Kota Semarang. Selamat datang Bapak-bapak ini. Selamat datang. Semoga selalu sehat, bahagia dan Amin. sukses ya Amin. Bapak. Amin. Terima kasih atas waktunya sudah berkenan hadir di tengah-tengah kita di KPU Kota Semarang dalam podcast Lumpia. Smart Footer yang berbahagia dimanapun Anda berada, tak lupa untuk selalu follow dan juga ikuti sosial media KPU Kota Semarang, baik di Instagram, Facebook, dan juga Twitter. Tak lupa untuk follow, subscribe, like, komen, dan juga share akun YouTube KPU Kota Semarang. Karena di situ banyak sekali informasi-informasi terkait dengan pemilu dan juga pemilihan. Apalagi ini kita sudah mulai menjelang pelaksanaan tahapan untuk pemilihan serentak tahun 2024. Smart Footer semua yang berbahagia dimanapun Anda berada, perlu kami sampaikan bahwa kegiatan podcast Lumpia ini semuanya sudah sesuai dengan standar protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Baik host, bintang tamu, dan juga seluruh kru yang terlibat semuanya sudah vaksin 1, vaksin 2, dan juga vaksin booster untuk pencegahan penularan COVID-19. Smart Footer yang berbahagia dimanapun Anda berada, sebelum kita berbicara lebih banyak lagi dengan pimpinan PAN di Kota Semarang, saya bacakan terlebih dahulu biodata narasumber kita. Yang pertama bernama Bapak Saiful Azhar, partai politik dari PAN, jabatan Wakil Ketua, kelahiran di Semarang 18 Oktober 1973. Tempat tinggal di Perum, Bukit Diponegoro, Blok B 207, pendidikan SMP Sultan Agung 1, SMA Muhammadiyah 1, dan program diploma. Pengalaman organisasi di DPD PAN Kota Semarang dan juga di DPW. Ya. BM PAN. apa? BM Barisan Muda. Barisan Muda, DPW Barisan Muda PAN Jawa Tengah. Ya. Nomor telepon Pak Azhar di 085740691234. Saya panggilnya Bapak Kapten. Kapten. Ya. Bapak. Oke, Bapak Teman-teman Kapten. termasuk KPU panggil dia Kapten. Oke, kenapa dipanggil Kapten ini? Saya Kapten Amerika. Kapten Amerika. Oke, Pak Azhar ya. Untuk selanjutnya. Untuk selanjutnya narasumber kita yang kedua yaitu Bapak Hasan Sanubari dari Partai Politik PAN, jabatan di Wakil Ketua, ini kelahiran di Kudus 16 Mei 1977. Alamat sekarang di Plamongan Permai Semarang, nomor telepon atau HP di 08522062962963. Oke, Smart Footer yang berbahagia dimanapun Anda berada, langsung saja kita akan ngobrol dengan pimpinan Partai Amanat Nasional yang ada di Kota Semarang. Pak Azhar dan Pak Hasan ini bisa diceritakan kepada kita semuanya terkait dengan PAN di Kota Semarang, baik struktur organisasi partai politik tersebut di tingkatan kota sampai tingkatan yang paling bawah. Kami kalau PAN itu sesuai DRT ya, itu pusat itu DPP, provinsi itu DPW, kota itu DPD, Dewan Pimpinan Daerah, kecamatan itu DPC, kelurahan itu DPRT atau rantai gitu. Yang di kota ini DPD, kita kepengurusan ini lengkap 16, DPC ada, terus kelurahan itu 177 gitu.
Oke, berarti sudah lengkap ya Iya, kepengurusan untuk sekota di Semarang kita tingkatan sudah lengkap. kota, Iya. DPD, di tingkatan kecamatan, DPC, DPC. sampai Iya. DPRT di tingkatan kelurahan Iya, 177 kelurahan. Iya, betul. Untuk komposisinya di tingkatan Kota Semarang itu sendiri jumlah pengurusnya ada berapa, Pak? Pengurusnya itu 25, Mm-mm. itu laki-laki 15, itu perempuan 10. Di tingkatan kecamatan, Kalau kecamatan itu variatif sih Mbak ya. Mm-mm, Itu mm-mm. ada DPC yang sampai 10, ada yang 15, ada yang 20, ada yang 7, Mm-mm. ada yang kecamatan itu kita ya katakanlah agak sulit, itu paling pengurusnya KSB gitu. Mbak. Mm-mm, Iya. Oke. Kalau di tingkatan rating, Pak? Kalau ranting rata-rata KSB aja Mbak. Mm-mm. Iya. Minimal 3 orang. Iya. Minimal Minimal 3 ya. Ketua, sekretaris, bendahara. Oke. Iya. Baik, untuk selanjutnya bisa diceritakan sejarah PAN itu sendiri, baik di level nasional sampai tingkatan Kota Semarang terbentuknya. Wah, ini sejarah nih. Ya. Kalau PAN Pusat kan lahir tanggal 23 Agustus 98. Kalau Kota Semarang itu ya saya sih sebetulnya awal-awal terlibat juga Mbak ya, tapi untuk mengingat tanggalnya persis itu saya lupa. Tapi kurang lebih November 98 itu sudah ada deklarasi PAN di Kota Semarang. Maju ya, Itu maju 2 bulan. ya toh kan pusat kan nasional, terus kotanya itu kita sekitar November. Itu deklarasi, tapi itu waktu itu kan masih inisiator istilahnya kan gitu. Oke. Berarti sudah beberapa kali ikut pemilihan umum Ya, ya. ikut pada terus. 98. Oke, Ikut pasca terus. reformasi. Iya, pasca reformasi ikut terus. Memang untuk tepatnya Kota Semarang sendiri ketika berdiri di DPP atau di Jakarta itu Agustus 98, nah kita kurang lebih November 98, kemudian kota serentak itu terutama di Kota Semarang insya Allah berdiri untuk PAN Kota Semarang. Oke. Baik, untuk selanjutnya alamat kantor kesekretariatan untuk PAN di Kota Semarang. Tepatnya di Jalan Simongan nomor 16A, Kota Semarang. Tahu Mbak? Urutannya Dekat dengan Depan Resto. Oke, ya. Malah endorse. Ini Nah, kantor dekat sudah dengan permanen ini. ya. Ya, Sudah permanen. milih Sudah sendiri. milih sendiri. Iya. Sudah permanen ya. Sedangkan untuk di tingkatan DPC dan juga DPRT itu seperti apa ini kantor Kalau di kesekretariatan? DPC itu rata-rata sekretariatnya itu rumahnya ketua Mbak. Kalau yang di Iya, DPC. iya. Ranting pun sama. Oke. Iya, sama. Kita pemilu kemarin kan udah kasih data ke KPU ya, di Sipol. Itu ya sudah ada kejelasannya. Termasuk keterangan domisili. Gitu. Oke. Iya. Jadi bisa ditemukan ya di depan rumahnya ada tulisan Ada kantor, sekretariat, sekretariat iya. DPC Iya, PAN betul. kecamatan mana Iya. gitu ya. Betul. Oke. Maka dikuatkan dengan surat domisili itu. Iya. Oke ya, Smart Voter, jangan lupa untuk selalu follow dan juga ikuti sosial media KPU Kota Semarang baik di Instagram, Facebook dan juga Twitter. Tak lupa untuk follow, subscribe, like, komen dan juga share YouTube KPU Kota Semarang gitu. Masih bincang-bincang kita dengan pimpinan DPD Partai Amanat Nasional yang ada di Kota Semarang. Nah, selanjutnya nih Pak Azhar dan juga Pak Hasan berbicara terkait dengan keanggotaan Partai PAN itu sendiri, jumlahnya ada berapa yang ada di Kota Semarang? Sebetulnya kan KPU udah tahu ya, kita tahun pemilu kemarin kan kita sudah input Sipol. Itu yang kita input Sipol itu sekitar 2.000. Oke, Ya, 2.000 ya. Insya Allah nanti untuk ini sekitar 2.500 lah. 2.500. Oke, masih ingat nggak Pak Azhar untuk perolehan suara? Perolehan suara Setelah- pemilu kemarin 2019 itu sekitar 36.000. 36 sekian lah. Iya, itu yang paling kecil di antara yang dapat
kursi di kota. Oke, ya. Dapat BOP-nya juga paling kecil. Sambil bercanda ya pemirsa. Oke, baik. Jumlah keanggotaan berarti udah ditunjukkan dengan KTA ya, KTA. kartu Udah, tanda udah. anggota. Nah, Insya Allah kita siap untuk sipol. oke. Untuk mekanisme perekrutan sendiri, apa namanya, untuk menjadi anggota PAN itu seperti apa? Yang pertama berarti metode daripada PAN untuk menarik ataupun menggait masyarakat untuk menjadi bagian PAN, itu yang pertama. Terus yang kedua adalah bagaimana kalau masyarakat itu tertarik menjadi bagian daripada PAN. Sebenarnya gini ya, ini saya mohon maaf dulu. Saya itu tadi saya juga sudah ngomong sih. Itu saya pertanyaan itu saya sempat gini. Ini ada beberapa itu yang menurut saya kok kurang proporsi, bukan proporsinya KPU gitu loh. Ya, termasuk cara merekrut itu kan, mohon maaf tapi itu ibaratnya kalau ada lurah tanya ke warga, tanya KTP kakak itu nggak apa-apa, tapi tanya ini masa apa Bayem apa Telo itu kan gitu. Kan Pak Azhar ngobrolnya tidak dengan kita, tapi dengan smart voter, maksudnya dengan masyarakat umum seperti itu. Iya. Jadi ya artinya kan sebetulnya itu kan trik kita, cara kita itu kan ya bagian dari dapur partai gitu loh. Tapi masalah sih. Kita kalau ke masyarakat pasti melalui struktur kita, melalui mesin partai. DPC, DPRT itu kan yang langsung ke warga, ke masyarakat. Dari DPRT itu kan kita tahu RW siapa, RT siapa. Nah, nanti pengurus ranting itulah yang coba merekrut kader. Setelah itu nanti yang berkenan itu kita data. Nah, kita data itu kalau kami di PAN itu alhamdulillah punya aplikasi namanya Simpan, Sistem Manajemen PAN. Itu nanti kita masukkan ke aplikasi, di situ nanti langsung otomatis terbit KTA gitu, Mbak. Tapi ya sebelumnya kalau untuk anggota kita siapapun tidak masalah, siapapun, mau agamanya apapun, sukunya apapun, yang penting warga Semarang kan gitu. Nah, tapi untuk pengurus ada seleksi, untuk kader ada seleksi gitu. Kalau anggota kita siapapun kita terima, karena kan kita butuh voter ya, kita kan butuh pemilih. Nah, kalau pemilih itu kan profesor sama tukang beca nilainya sama kan gitu kan. Hasil perhitungan KPU nanti juga sama. Tapi untuk kader apalagi pengurus, kita ada katakanlah barier-barier gitu. Itu kan kita ada musran, ada muscap. Nah, disitulah nanti kita akan selektif ini masuk pengurus atau tidak, ini masuk kader atau tidak, kan begitu. Jadi makanya kan tadi saya bilang untuk tingkat ranting itu mungkin KSB aja mungkin cukup, tapi untuk anggota ya sebanyak mungkin gitu, Mbak. Oke, jadi sedikit menambahkan. Silakan. Terkait untuk menjadi anggota PAN, pada dasarnya setiap warga berhak menjadi anggota PAN. Jadi tidak menutup kemungkinan mungkin warga Kota Semarang mau menjadi PAN ataupun yang di depan pengen menjadi PAN, itu monggo-monggo saja. KPU itu. Nah, iya kalau makanya ini audien yang di depan kan, itu gitu masyarakat kan, umum. masyarakat umum. Jadi Standar. Itu bisa saja menjadi anggota PAN. Persoalannya adalah perekrutan yang kita siapkan itu tentu tidak bisa kita buka di sini. Tentu ada kaedah-kaedah dan perilaku-perilaku yang sudah kita siapkan. Apakah pemilih pemula ataukah masyarakat umum, itu sudah pasti kita akan memberi jalur-jalur tertentu atau memberi batasan-batasan tertentu. Yang terkait untuk menjadi pengurus tadi sudah disampaikan. Berarti kalau sudah jadi anggota kemudian dikader untuk menjadi pengurus. Betul. Dan untuk itu ada jenjang-jenjangnya sendiri. Ada tahapan-tahapannya kan. Tadi menarik ya, ada aplikasi Simpan itu ya, artinya semua keanggotaan di PAN itu ada di situ ya. Iya, gitu. betul. Nah, kalau mendaftar juga sama melalui
Apakah Bisa. harus ke pengurusnya atau langsung klik di online-nya? Bisa. Bisa dua-duanya. Pemirsa kalau mau jadi anggota PAN itu bisa install di Play Store Simpan. Simpan. Itu nanti langsung aja ngisi data, itu pasti akan langsung masuk untuk jadi anggota. Nanti selanjutnya itu kita data, nanti ranting yang bersangkutan akan ke tempat Anda gitu. Oke ya. Jemput bola. Iya. Ya, Kelengkapan sistem dokumen Cukup KTP aja, Pak. cukup KTP aja ya. Oke, baik, tadi terkait dengan mekanisme keanggotaan menjadi anggota dan juga perekrutan. Nah, selanjutnya untuk pengkaderan ataupun pendidikan politik di internal untuk anggota PAN sendiri itu apa saja sih pengkaderannya? Apakah misalkan kayak pelatihan dasar, pelatihan menengah atau bagaimana gitu? Ini soal pengkaderan atau pendidikan politik? Pengkaderan dan juga pendidikan politik. Itu soalnya kan beda. Iya, berbeda. Bisa dicekal. Beda porsinya. Pengkaderan kita untuk yang pemuda kita kan ada wadah BM4 itu nanti yang anak muda atau pemilih pemula itu melalui kepengurusan barisan muda PAN itu akan melakukan perekrutan atau katakanlah pelatihan itu kayak kawah condro di Muko gitu ya. Itu nanti melalui outbound atau acara-acara yang kaitannya anak muda. Sedangkan untuk yang partai itu kita ada yang namanya latihan kader amanat dasar atau LKAD. Nah, di LKAD itulah nanti akan digembleng itu berbagai hal sehingga nanti orang tersebut layak masuk pengurus atau tidak. Kalau layak nanti kita beri sertifikat LKAD dan kemungkinan besar dia akan masuk jadi pengurus. Terkait dengan tentang pengkaderan tadi, bahwa tentu PAN punya latihan-latihan atau pelatihan-pelatihan yang dimana ketika dari masyarakat umum untuk menjadi pengurus itu tentu ada pelatihan, ada diklat yang non sewu tidak bisa kita buka di sini karena itu menjadi dapur kita kan gitu kan, sehingga tentu ada inilah standar-standar yang kita pakai. Apakah ketika ini menjadi pengurus di ranting, di kecamatan ataupun di DPD, itu kita punya standar pelatihannya sampai di mana, apa yang harus diikuti. Kita sudah menyiapkan itu. Sehingga ketika masyarakat ingin bergabung dengan PAN, paling tidak kita akan bekali masyarakat ini yang awam dengan berbagai pelatihan dan berbagai diklat itu. Sehingga ketika menjadi pengurus dia sudah matang. Demikian. Oke ya. Untuk selanjutnya terkait dengan manajemen pengelolaan keuangan, barangkali bisa disampaikan ke kita sumber keuangannya, pengelolaan dan juga itu tadi seperti yang saya sampaikan tadi, Mbak. Itu kan kalau menurut saya kan kurang tepat. Itu kan dapure kita gitu loh. Itu kan kayak tojokan tadi, masa Pak Lurah tekoke masak bayi potelo kan gitu. Tapi oke lah, kita jawab. Yang pasti kan semua keuangan kita itu sudah kita laporkan ke BPK. Sudah diaudit. Ya. Kalau sumber keuangan sih ya pasti anggota sama pemerintah yang BOP itu. Tapi terus terang untuk anggota kita ya paling ya lebih banyak dari anggota dewan gitu. Tapi soal prosesnya gimana ya saya juga udah sewu. Gitu. Untuk monggo bahasan makanya ada yang mau yang terkait ini kan jadi partai politik ada anggaran dari negara kan. Jadi tentu untuk pelaporan keuangan tentu berbasis dengan apa yang diberikan oleh negara sudah kita laporkan dan kita laporkan juga kepada BPK selaku pemeriksa, sehingga insya Allah akuntabel lah.
Nah, terkait dengan iuran itu kan satu dari negara yang tadi sifatnya banpol, yang kedua dari anggota. Anggota ini kan anggota tertentu, apalagi saat ini kita mempunyai kesulitan ekonomi. Bukan, kita mempunyai wakil. Nah, wakil itu yang kemudian memberi iuran kepada partai. Untuk besarannya ya non sewu, tidak bisa kita buka di sini kan gitu. Itu artinya masuk kemudian dikelola, kemudian untuk kegiatan itu yang paling banyak proporsinya untuk apa? Untuk pendidikan politik, Mbak. Pendidikan politik ya, jadi, berapa? ini saya kebetulan ada contoh. Pendidikan politik itu kan kita ada yang internal, ada yang eksternal. Yang internal itu kita misalnya kita sarasehan dengan DPC, ranting itu terkait penguatan struktur, termasuk untuk kita memberi pencerahan pada kader dan pengurus untuk terlibat aktif di masyarakat. Misal waktu pandemi di situ kita juga ada. Itu kita workshop atau sarasehan tentang partisipasi kader PAN ini untuk ikut dalam pencegahan pandemi gitu. Makanya kan kemudian kita bagi masker, terus semprot disinfektan. Itu ya kita berikan latihan kepada kader. Kalau untuk yang eksternal kita itu sering mengadakan pendidikan politik itu misalnya pelatihan UMKM itu kita pernah. Terus kita memberi pengertian pada masyarakat tentang peran penting partai politik. Karena kan selama ini di masyarakat itu sering masyarakat itu nganggap wah politik itu kotor, politik itu korupsi gitu kan. Nah, melalui kegiatan pendidikan politik itu kita sampaikan ke masyarakat, terutama ke konstituen itu, supaya mereka mengerti bahwa partai ini punya peran penting. Karena negara kan dari partai. Dari yang tingkat kota sampai pusat itu kita wali kota, wakil wali kota partai kan gitu kan. Presiden partai. Nanti baik buruknya negara atau kota provinsi itu juga partai. Kalau semua orang apatis partai itu nanti pengelolaan negara gimana kan gitu. Itu kita ada pendidikan politik seperti itu. Oke, untuk selanjutnya nih sebenarnya tadi juga sudah diinikan ya, disinggung ya, terkait dengan kegiatan-kegiatan PAN, baik itu pendidikan politik atau bisa juga kontribusi kepada masyarakat khususnya di Kota Semarang. Itu bentuknya seperti apa? Terkait dengan pendidikan politik, banyak kumpulan masyarakat yang mungkin pengajian atau apa, kadang kita undang untuk ikut semacam pendidikan atau pelatihan, supaya ya itu tadi apa yang disampaikan oleh saudara kita Pak Azhar, bahwa kita memang memberi pelatihan pendidikan politik, pengertian kepada masyarakat. Kita undang, kita bekali mereka dengan berbagai hal. Satu, aturan bahwa partai itu adalah sebuah keharusan. Yang kedua, jangan apatis dengan partai, sehingga masyarakat diharapkan dengan memberi pengertian itu masyarakat menjadi lebih menerima kehadiran partai. Nah, banyak kumpulan-kumpulan masyarakat ini yang kita undang, yang kita bekali itu semua. Ada kumpulan pengajian, ada anak-anak muda milenial, ada ya banyak dari kalangan. Tentu tidak bisa kita sebutkan satu persatu ya, tapi dari PAN insya Allah ada kewajiban yang harus disampaikan kepada masyarakat ya, terkait dengan hal-hal politik ataupun aturan-aturan mengenai partai. Oke, baik Smart Voter, jangan lupa untuk selalu follow dan juga ikuti sosial media KPU Kota Semarang, baik di Instagram, Facebook, dan juga Twitter. Tak lupa untuk follow, subscribe, like, komen, dan juga share akun YouTube KPU Kota Semarang, karena di situ banyak sekali informasi-informasi terkait dengan pemilu dan juga pemilihan.
Smart Voter yang berbahagia dimanapun Anda berada, masih dengan pimpinan Partai Amanat Nasional yang ada di Kota Semarang. Kita berbicara lebih lanjut lagi ya Pak Hasan dan juga Pak Kapten Azhar. Oke, bisa disampaikan kepada kita terkait dengan visi dan juga misi Partai Amanat Nasional. Disilakan. Kalau visi-visi itu kan bahasa sendiri ADART. Ya, sesuai dengan ADART. Tapi intinya visi PAN itu kan kita kan lahir dari rahim reformasi, Pak, ya. Kita itu ingin PAN itu jadi partai terdepan untuk negara ini adil makmur gitu, Pak. Juga yang paling utama tentu soal demokratisasi. Jadi visi PAN itu ingin PAN itu menjadi partai terdepan dalam hal mewujudkan demokratisasi sekaligus negara yang adil dan makmur gitu. Untuk misinya kita ingin punya kader yang berkualitas, kader yang dekat dengan masyarakat, sekaligus PAN ini menjadi partai yang membela rakyat dan mendorong PAN ini mendorong supaya negara ini menjadi adil dan makmur. Oke. Untuk mewujudkan visi misi ini, apakah ada tantangan baik secara internal maupun eksternal itu sendiri? Gitu. Kalau tantangan pasti, Pak. Internal aja ya mungkin semua partai lah ya. Semua partai itu pasti ada masalah, ada gejolak. Terutama kalau pergantian pimpinan, kayak kongres, musmil, musda, itu biasalah. Itu tentu tantangan juga. Kalau eksternalnya kan misalnya PAN suaranya dikit, akhirnya anggota dewan yang terpilih dari PAN dikit. Contoh untuk Kota Semarang, kita cuma 2 kursi. Kita 2 kursi istilahnya mau piye kalah voting kan gitu. Nah, itu kendala ketika masyarakat kita misalnya punya konsep, punya idealisme, tapi ketika di dewan, di paripurna atau kita kalah suara, ya sudah, itu nggak cuma Kota Semarang, mungkin nasional juga seperti itu kan. Itu untuk kendala seperti itu, tapi kita tetap berusaha lah. Artinya konsep yang kita miliki itu tetap kita sampaikan, meskipun nanti goalnya tidak tercapai. Itu kita di Kota Semarang mungkin sangat sering seperti itu. Oke, baik. Ini kita sudah di pertengahan tahun 2022 ya. Sebentar lagi kita sudah memasuki tahapan untuk pelaksanaan pemilihan umum di 2000 serentak ya 2024. Persiapannya menghadapi pemilihan umum atau pemilihan serentak di tahun 2024 nih dari Partai Amanat Nasional itu sendiri seperti apa nih persiapannya? Tadi kita sampaikan kita punya aplikasi Simpan, gitu kan. Itu termasuk persiapan. Jadi insya Allah apa yang sudah kita input di Simpan itu besoknya ke KPU itu kita mudah, Pak. Karena yang kita input di Simpan itu hampir seluruhnya itu persyaratan KPU, seperti KTA, terus sekretariat, anggota, kantor, pengurus, itu semua sudah kita input. Jadi insya Allah besok Agustus itu kita ya tinggal masukkan aja lah gitu. Coba nanti kita kan kalau nggak salah kemarin itu ada dari Zoom dari PKPU ya, sosialisasi PKPU itu kalau nggak salah kalau partai tingkat kota itu nanti ke pusat semua, baru nanti pusat yang ke KPU kalau nggak salah gitu. Ya, sedikit menambahkan terkait persiapan dari PAN baik dari Kota Semarang maupun PAN secara terstruktur di DPP. Pertama, kita sudah menyiapkan dengan administrasi, baik itu perekrutan anggota, terus perekrutan relawan, ataupun dengan menyiapkan sistem-sistem atau jejaring-jejaring sudah kita siapkan. Nah, kemudian kita berkonsolidasi di semua tingkatan partai, di semua mesin partai kita melakukan konsolidasi itu. Sehingga kita mantapkan ketika play
mulai pemilu, maka ataupun mulai tahapan kita insya Allah sudah siap. Sudah siap. Ada target-target di tahun 2024 baik di tingkatan atas sampai khususnya Kota Semarang. Kalau targetnya pasti ya. Artinya ya kalau target itu tidak apa-apa disampaikan. Kita tetap harus optimis ya. Persoalan hasil atau di lapangan seperti apa nanti kan kita nggak tahu, wallahu a'lam ya. Tapi paling tidak kita pengennya hasil maksimal. Ya artinya 6 dapil itu terpenuhi gitu kan gitu. Satu dapil kita optimis gitu ya. Oke, baik, harapan dari PAN sendiri terhadap warga Kota Semarang. Gitu. Jadi harapan PAN terhadap warga Kota Semarang itu seperti ini apa? Closing statement atau sebelum, apa? Sudah ya. mau mendekati. Aromanya udah mau iya. Sebelum. Kalau harapan kita untuk warga sih besok pemilu itu semakin ditingkatkan tingkat partisipasinya gitu, Mbak. Memang kita udah tinggi kemarin pilkada itu 70% ya. 68. Oh, ya 68 itu paling tinggi kita. Ya hampir 70%. Ya kita minta warga masyarakat Kota Semarang itu untuk lebih peduli lah. Kalau bisa tuh jangan ada golput kan gitu. Karena kan itu tadi seperti yang saya sampaikan. Suka nggak suka itu negara ini urusannya melalui partai kan gitu. Jadi ya saya berharap juga warga Kota Semarang itu untuk peduli juga dengan partai supaya artinya melek politik supaya besok-besok itu milih itu kita tahu yang ngurus negara, yang ngurus kota itu akan seperti apa, akan seperti itu. Boleh sedikit menambahkan ya? Banyak nggak apa-apa Pak Ade. Oke. Kalau banyak-banyak takutnya waktunya habis itu. Jadi terkait harapan kami PAN sebagai partai politik kepada masyarakat adalah yang pertama, PAN itu adalah bagian dari reformasi, sehingga mau tidak mau PAN ingin mendorong bahwa perpolitikan di Indonesia khususnya di Kota Semarang ini menjadi partai politik menjadi berwibawa. Artinya jangan dianggap bahwa gue genep-genepan gitu kan. Artinya bahwa partai politik ini didirikan atas dasar amanat undang-undang, sehingga paling tidak masyarakat juga jangan apatis. Mari kita song-song pesta demokrasi nanti dengan memilih yang terbaik untuk menjadi wakil-wakilnya, sehingga ketika masyarakat ini berkeinginan untuk menyampaikan unek-uneknya, ketika mendapatkan wakil yang bagus, otomatis kan dengan sendirinya tersampaikan. Tapi ketika masyarakat asal-asalan memilih wakilnya, ya jangan harap kan gitu kan. Jadi pilihlah partai yang memang menjadi pijakan demokrasi, menjadi pijakan reformasi untuk mengangkat harkat martabat masyarakat Indonesia kan gitu kan. Oke. Luar biasa sekali ya Smart Voter ya. Karena biasa di luar, Bu. Tanpa terasa kita ngobrol-ngobrol sudah sampai di ujung waktu ya. Smart Voter yang berbahagia dimanapun Anda berada, jangan lupa untuk selalu follow dan juga ikuti sosial media KPU Kota Semarang baik di Instagram, Facebook dan juga Twitter. Tak lupa untuk follow, subscribe, like, komen, dan juga share akun YouTube KPU Kota Semarang. Nah, sebelum kami tutup, barangkali ada closing statement nih dari Kapten Azhar dan juga Pak Hasan yang akan disampaikan kepada kita semuanya. Baik, sekali lagi pemirsa, terkait dengan keberadaan partai politik, mohon masyarakat jangan apatis, mari song-song dengan mengupayakan semua masyarakat untuk ikut menyongsong pesta demokrasi. Jangan sampai memilih yang tidak baik, tapi mari kita menyongsong pesta demokrasi ini dengan memilih calon-calon wakil panjenengan
pilihlah calon yang punya martabat, punya integritas yang tinggi. Sehingga harapannya minimal masyarakat Kota Semarang menjadi lebih bermartabat dan mempunyai pemerintahan yang memikirkan rakyatnya. Terima kasih. Oke. Smart Voter yang berbahagia dimanapun Anda berada, demikian tadi bincang-bincang kita dengan pimpinan Partai Amanat Nasional, Partai peserta pemilu tahun 2019 di nomor urut ke-12. Banyak hal tadi sudah disampaikan kepada kita, semoga apa yang diberikan informasi-informasi bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Sampai ketemu di episode-episode yang lainnya masih dalam rangkaian partai politik peserta pemilu 2019 yang ada di Kota Semarang. Sampai bertemu di lain waktu dan kesempatan. Salam sehat, salam bahagia, dan salam sukses selalu untuk kita semuanya. Terima kasih. Terima kasih.